Dia untuk match kedua game pertama permainan antara teman-teman dari King Paps melawan Rebellion Sinai. Yes, ini dia match kita yang kedua. Sekali lagi informasi yang kita berikan, kalian bisa datang langsung ke Perbanas karena ini gratis, gak dipungut biaya ya. Kalian bisa datang langsung dan lihat euforia para professional player MDL yang sedang bertanding. Terkhusus kita bakal fokus terlebih dahulu terhadap pemain-pemain dari Rebellion Sinai dan juga Kings yang sejauh mata memandang belum ada agresivitas yang dibawa, walaupun Iron Hook sudah mulai dibuka led dan mengarah ke area Nathan. Bakal coba develop dengan adanya Shogun. Tapi sayang sekali masih ada regen, efek regen yang dia buka. Sehingga tidak ada first blood yang berhasil diciptakan oleh Kings. Dan dia ini masih cukup aman. Dan belum ada gangguan yang berarti datang mengarah ke area dirinya. Lihat dulu dong, itu Newt-nya pakai emblem apa? Little Ignition. Little Ignition. Gerak dengan Little Ignition berarti Wild Charge, Power of Nature. Ini bakalan pedes banget di tangan teman-teman dari Rebellion Sinai. Cuman kalau kita ngelihat dari segi draft ya Rebellion Sinai. Kebetulan untuk dari draftnya Rebellion Sinai ini punya satu Dimension Magic saja. Yaitu dari If. Jadi secara teori harusnya Newt dengan item ofensif ini masih bisa melakukan tanking terhadap damage-damage yang diberikan oleh Rebellion Sinai karena pasifnya Grok yang dimana per satu physical attack itu bisa di-convert menjadi 0,5 physical defense. Convert dalam artian bukan dapetin physical attack ya, tapi satu physical attack itu dapetin 0,5 physical defense berarti. Alright. Dan sejauh ini di menit pertama menuju menit kedua hadirnya Turtle, belum ada inisiasi, belum ada first blood yang tercipta. Walaupun lihat di area bawah sudah ada rotasi yang datang mengarah ke area beberapa player. Khususnya dari Rebellion Sinai yang memang kontribusi dari X-Bila ini sangat dibutuhkan. That's why level 4 pun juga diberikan ke area dan untuk nantinya Bloodhunt bisa menggigit karya beberapa pemain yang ada di depannya. Sedangkan Sir sudah mulai inisiasi mempoking karya Turtle Pit. Posisi dari jungler Rebellion Sinai yang cukup jauh dari permukaan Turtle menandakan bahwa tidak akan adanya kontes di area Turtle. Free Turtle untuk Kings. Dan sejauh ini masih belum ada pertukaran yang bakal dibentuk oleh pemain-pemain dari Rebellion Sinai. Dan bahkan dengan beraninya dari area sisi top lane Moai melakukan penarikan atau bahkan nge-cutting karya Wave-nya dan Iron Hook dibuka oleh dan hanya berupa teori ancaman belaka karya seorang. Ini aku baru nulis, ternyata King itu ngebawa 3 Little Ignition. Sir juga ngebawa, begitupun juga dengan Bell ya. Jadi burst power dari King ini bakalan cukup besar. Apalagi kalau kita ngeliat dari segi emblemnya, ternyata Pakito di game kali ini menggunakan Master of Assassin dan juga Rapture. Tambahan dari segi penetrasi dan juga tambahan damage saat 1v1 sebanyak 4% membuat Pakito sepertinya akan ditujukan kepada damage burst bukan untuk prolong fight seperti sekarang di mana Walker FP di satu knockout strike dengan 2 jab membuat Walker FP pun tumbang dalam hitungan detik saja. Yes. Sisanya kalau kita ngeliat ke arah emblem yang berbeda, Weapon Master di tangan Grok ditambah lagi dengan Agility menambahkan 5% movement speed. Wait a minute, di mana ada wall charge yang dibuka mengarah ke area satu pemain yang membuat Kings mereka mempanis Nathan dan berusaha dengan hadirnya Den yang coba untuk memberikan serangan kejutan, tapi Rio datang tiba-tiba satu tukar dengan satu, pertukaran yang cukup balance karena Roamer ditukar dengan Roamer di area si bawah. Ini masih menjadi satu buah Infinity War dan akhirnya pecah sudah dari tim fight di menit kita yang ketiga tadi, di mana ada kill point yang berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Kings dan juga Rebellion Sinai. Bagaimana power mereka untuk memukul mundur Moai sudah mulai terlihat dan sejauh ini Iron Hook sudah mulai dibuka, tapi nampaknya belum mau di all in karena mengingat yang di atas adalah hero durability power juga dan rotasi mereka udah mulai coba untuk nekanin karya masing-masing godline yang mereka miliki. Tapi ini rotasinya dari King ya menurutku harus ditekankan banget ke arah pick off-nya sih. Lihat deh bagaimana Dan pun mengambil ke arah focusing mark gitu loh. Jadi konsepnya mungkin akan ku visualisasikan sebagai berikut. Hook sekali, ada pick off power dari Sir, udah pulang. Gak usah teamfight prolong dulu karena pastinya kalau untuk nangguin teamfight prolong itu tunggu dari Bell dan juga Shogun buat tebel dulu. Tapi Nathan maju ke depan dan bahkan Retribution Jaman coming from Rio. Rebellion Sinai berhasil mengamankan Turtle dan bahkan Sir pun harus tumbang di tangan pemain-pemain Rebellion Sinai sebelum sempat membuka karya Retribution. Tapi lihat serangan yang datang dari seorang Bell membuat Walker tumbang seketika. Dengan adanya satu pemain yang hilang dibayarkan dengan adanya Walker yang tumbang. Tapi lihat Moai di area bawah bakal coba untuk cuek terlebih dahulu karena switch lane juga udah mulai dibuka oleh pemain-pemain dari Rebellion Sinai. Moai
bakal coba untuk diberikan space untuk bisa clearing terhadap wave minion dan juga nge-plating sebelum goldnya hilang di bawah menit yang kelima. Oke, untuk dari segi pertukaran ya, kita udah bisa melihat bahwa dari segi kill point itu 3-2. Tapi untuk gold lead, bisa dibilang ini nggak terlalu besar ataupun masif perbedaannya. Satu turtle tersebut ternyata tadi ditutup dengan adanya dua player yang tumbang kalau nggak salah tadi ya. Walker sama dari Nathan ya kalau nggak salah. Oh enggak, dari Walker aja tadi satu. Pertukaran tersebut seenggaknya oke lah ditukar lagi sama Ser, tapi sejauh ini Ser masih punya grounding yang cukup baik untuk mengejar juga ketertinggalan yang terhadap level yang dimiliki oleh Rio, yang dimana sekarang Rio itu level 9. Yap, ini sama-sama level 9, masing-masing mendapatkan turtle di turtle pertama dan juga kedua, dan lihat rotasi mereka sudah mulai terlihat. Iron Hook mengarahkan Nathan, tapi Big Mac men-trigger negara satu buah Brave Spectre yang dibuka. 3 player Kings mundur secara teratur, dan lihat bagaimana Newt bakal coba berusaha membuka mundur melalui wall charge dan juga Bloodhound yang menggigit karena Nathan tumbang. Dan bahkan mulai membuka karya satu Blazing Duet yang tidak mengenai sasaran, bahkan masih bisa disustain oleh pemain-pemain dari Kings dan Rebellion. Setelah hilangnya 2 player mereka bakal coba untuk mulai mundur karena turret yang hendak mereka hancurkan diberikan penjagaan yang cukup ketat dari beberapa pemain yang dimiliki oleh Kings. 6 menit berjalan, Berserker Fury di tangan Rio. Power dari Rio udah mulai kelihatan, dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi net worth pun masih tetap di angka yang sama, walaupun dari segi kill point ini udah mulai berbeda. 5-2. Tapi dari segi item, ini yang benar-benar kelihatan banget sih. Jungle, berbeda di angka hampir 1000 gold, membuat Corrosion Sight dan juga Berserker Fury di tangan dari Rio. Ini sekalinya loncat, ini bakalan perih banget, apalagi kalau misalkan masuk ke tangan dari Ser. Ser ini baru dapetin ke arah Hunter Strike, ditambah lagi untuk sepatunya itu menggunakan tough boots. Jadi physical defense sejauh ini masih belum ada sama sekali dari Ser. Yes, sejauh ini masih belum ada physical defense yang diamankan, dan bahkan mereka juga udah mulai melakukan setup di area turtle yang terakhir. Mac berada di depan bibir turtle yang sedang dipoking oleh Shogun. Kedua player XP lane sama-sama mancing keributan, dan bahkan belum ada serangan yang pasti datang dari kedua belah pihak. Walaupun kita udah lihat bagaimana Rio maju ke depan, stun effect mengarah ke Bell yang pasti bisa wings by wings mundur dari belakang. Rifle Ward dibuka begitu saja dari seorang Shogun, dan lihat Big Spectre outplay. Real World Relations dibuka, tapi Moai bakal menghentikan negara satu Blazing Duet. Tumbang jauh, still survive mundur ke area belakang. Berikut juga dengan adanya 3 player Kings yang berusaha untuk bertahan hidup dan bahkan tidak diperbolehkan pulang dengan ada satu buah Void Blast yang dibuka oleh Sarah Walker, dan Turtle yang terakhir diamankan secara cuma-cuma oleh pemain dari Rebellion. Itu kaitan dari Nathan bagus banget sih. Dia emang mencoba untuk mancing dengan menurunkan HP-nya gitu loh. Di saat teman-teman dari King udah mulai maju, Real World Celebration dibuka, seenggaknya membuat teritorial benar-benar aman banget untuk team fight pun dijalankan oleh teman-teman dari Rebellion C9. Di saat Real World Celebration dibuka, itu dikomboin sama Blazing Duet. Itu tuh benar-benar enak banget, kayak KFC jagonya ayam. Tadi powernya tuh benar-benar kena banget, dan bahkan membuat 3 orang, khususnya Bell tadi sebenarnya, yang kena damage paling besar dari Rio. Karena Rio tuh bener-bener kayak nungguin dulu, jangan turtle dulu gitu loh. Tiba-tiba pas ketahuan di dalam bush semua, Rio-nya langsung turun, fokus ke arah Bell, gak ada meter extra. Yes, itu dia yang membuat serangan setup yang mau dibuka oleh Kings dipatahkan begitu saja ketika Rio landas. Dan slow but sure teman-teman dari Rebellion Sina yang mereka coba untuk memegang tempo permainannya, walaupun kalau ngomongin kill count ini lagi dipegangkan di oleh Kings, tapi kalau kita lihat dari area ekonomi ini dipegangkan dari penuh oleh teman-teman dari Rebellion, ditambah lagi dengan area sektor bangunan turret yang memang dari 3 outer turret masing-masing yang dimiliki oleh Kings. Ini udah berhasil diakuisisi oleh Rebellion C9 di game yang pertama. Justru kebalik ya tadi sama statistiknya ya. Saya Rebellion ini dapetin kill point banyak, terus objektifnya lebih tinggi di tangan King gitu. Tapi sekarang justru kebalik gitu, ke switch oleh teman-teman dari Rebellion C9. Bahkan sekarang kalau kita lihat untuk objektif pun ini baru 1 turret saja yang diamankan oleh King di arah top lane. Dan itu pun juga susah payah sekali untuk mendapatkan turret di arah top lane tersebut. Nah yang bakalan lebih efektif lagi adalah justru sekarang Ser levelnya itu di bawah 2 level dari Rio yang menurut mata Ninja Choji ini bakal berbahaya banget untuk kontes ke arah Lordnya. Karena Lord pun akan muncul dalam 15 detik lagi. Ya, entah kenapa kalau komen Rebellion Sina setup yang dibawa oleh Nathan melalui serangan momentumnya tuh nggak ter-trigger sebetulnya. Tapi serangan dari Big Mac yang coba untuk ngebuka karya satu buah Brave Spectre-nya itu justru yang memancing keributan, ditambah lagi Rio yang kita tahu fleksibel dari segi mobilitas. Seperti yang tadi Choji bilang. Itu dia yang dimaksimalkan Rebellion dan belum dicegah oleh Kings. Dan gimana ini di menit kita yang 9, Lord pertama sudah mulai terpantau hadir dan bahkan sudah mulai dipoking, dipancing-pancing aja oleh pemain-pemain dari Rebellion dan juga Kings. Ditambah lagi kalau kita
kita lihat juga adalah satu posisi pemain yang harus diwaspadai yang bakal dibawa juga oleh Kings. Bagaimana flanking moment sejauh mata memandang landing jauh yang dimiliki oleh Rebellion ini masih cukup tertata dengan sangat baik sih. Belum ada yang terlalu tidak cukup baik perhitungannya untuk teman-teman dari Rebellion, begitu pun juga dengan area Kings. Tapi lihat dengan adanya basic attack yang dikeluarkan oleh Moai, tengah dari Lord bakal sudah mulai terpoking. Masih juga belum terpancing pemain-pemain dari Kings. Coba untuk mulai mundur ke arah belakang dan bahkan Moai kena efek tahun masih bisa mundur dengan area 1. Tapi lihat Jun datang dengan area 1. Wow, Jun mengarahkan permainan bahkan distractions yang dibuka dari seorang Big Mac dan juga pemain-pemain Rebellion Sinai memberikan peluang untuk Rio bisa mensecure ke area objektif Lord yang pertama. Itu kayak cuma beda 2 senti lagi aja. Kalau Newt bisa kena karena dinding, itu sisi power yang didapatkan oleh King bakalan besar banget sih. Apalagi dengan typical teamfight mereka yang lebih kuat dibandingkan dengan Rebellion Sinai. Terbukti dari kill point-nya, itu bakalan bisa jadi turning point sebenarnya untuk teman-teman dari Kings Esports. Tapi sejauh ini menurutku ada satu strategi yang mereka sudah bawa dari draft tapi masih tidak terbawa hingga sekarang. Yaitu dengan pick off momentumnya yang dimana mereka justru memaksakan teamfight menyeluruh. Yang menurut Choji, dari mata Ninja Choji ya, itu justru merugikan bagi King karena mereka ini kalau misalkan main teamfight menyeluruh, apalagi dengan tidak adanya tembok di sekitar dari Grok, itu membuat ya udah Rebellion Sinai itu lebih enak untuk teamfight yang besar dikarenakan dengan adanya Minion Fury dari Nathan dan juga Real World Invasion dari Walker. Ya, pemanfaatan wall charge 1,8 detik sisinya yang belum bisa dimaksimalkan. Ini yang mungkin dihindari, juga, iya. harus dihindari oleh pemain-pemain Kings untuk tingkat di area terbuka yang terus menerus dipancing seperti keadaan sekarang di mana Real World Relations dibuka oleh Walker dan bahkan lihat Big Mac bakal coba mulai mundur ke area belakang. Mereka bakal berfokus untuk menghasilkan karya satu buah inner middle turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Kings yang berusaha untuk mundur secara teratur. Bagaimana kita melihat di di Lord yang pertama, ini bisa sepaket dengan inner turret yang dimiliki oleh Kings. Menjadi satu buah dampak positif yang dimiliki. Ditambah lagi dengan adanya power seperti ini, mereka bisa jauh lebih enak lagi untuk melakukan ekspansi. Tadi dulu, ini saking respectnya dari Walker ya, walaupun dari segi posisi lagi menang dari segi tarot ya objektif ya, tapi dia tetap bikin Dreadnought Armor untuk menghindari ataupun meminimalisir damage dari Grok dan juga Pakito. Ini penting banget karena kenapa? Pakito dan juga Grok ini bisa dibilang cukup mudah untuk masuk ke belakang dari Real World Manipulation. Makanya seenggaknya Yves itu butuh defensive power untuk bisa tetap mengeluarkan Real World Manipulation-nya. Cuman kalau kita ngeliat di sisi yang berbeda itu ada lapu-lapu dari Big Mac yang ternyata sejauh mata memandang ini baru jadi ke arah Bloodlust X saja. Sisanya Dominance Ice. Tapi impact yang dibawa oleh Big Mac menurutku ini cukup besar untuk di game kali ini sebagai opener dari segi teamfight. Seperti yang dikatakan oleh Cipi tadi. Dimana Rio pun dengan udah ada item seperti ini ya, cuma tinggal sisa satu item saja untuk diisi. Baru ada Legend Blade ya. Power dari Rio ini tuh bener-bener oke banget untuk melakukan follow up attack. Tapi bukan menjadi inisiator yang terlalu high risk high reward. Jadi bener-bener nungguin banget aba-aba dari teman-teman Rebellion Sinai yang lain ya, baru hidungnya Rio itu kelihatan. Ya sih. Karena balik lagi gitu loh. Menurutku ya eksekutor ini emang harusnya di tangan Rio sih. Karena untuk di arah frontline udah ada Big Mac, Nathan dan juga Moai. Trio ini aja dari segi damage udah bakalan bener-bener nge-tampar banget teman-teman dari King. Tapi yang membuat King dari tadi menang dari segi teamfight, yang membuat dari segi kill point ini 6-4, itu sebenarnya ada di tangan Esther. Yang bener bagus banget manuvernya, melakukan engage, bisa lewat belakang, bisa lewat depan, dan gampang juga untuk kaburnya. Yang itu dia yang membuat bahkan Walker harus ngamain karya Dreadnought Armor-nya ya, karena memang Ser selalu bisa fokus karya hero yang bisa jadi satu buah kontribusi penting dari di damage yang keluar dari Rebellion Sinai. Dan bahkan di sini Lord sudah mulai di-poking dan bahkan akan diamankan oleh pemain-pemain dari Rebellion tanpa ada gangguan yang berarti. Kita lihat betul bagaimana persebaran hero mereka tadinya ketika Lord hadir. Tapi sangat disayangkan ketika Kings diberikan distractions yang datang dari Big Mac dan juga Nathan yang membuat akhirnya mereka nggak bisa untuk masuk terlalu dalam karya Lord yang kedua. Ingat nih Lord yang enhance, ketika dibiarkan untuk masuk karya bibir base turret yang dimiliki oleh Kings, ini bakal automatically jump in. Ditambah lagi kalau kita ngomongin game yang pertama ini temponya bener-bener slow, but sure banget teamfight-nya minim loh. Bahkan kill point-nya juga. Saja sebenarnya tadi. Skirmish tipis-tipis, 1 lawan 2, 2 lawan 1. Ada tadi teamfight besar di area top lane doang kan sekali. Itu udah
hilang lagi gitu loh Jarang ya. banget. Makanya aku menanyakan gitu loh, kemana pick of draft yang dibawa oleh King gitu. Yap, ini mereka sudah mulai disibukkan untuk menata defensive mechanism karena Lord yang kedua berhasil menembus pertahanan base Tragedy dan bahkan double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Rio, ditambah lagi kita lihat satu barrel World Relations yang keluar dari seorang Walker V mengikis HP yang dimiliki oleh Dan dan juga kawan-kawan tiga member tersisa Iron Hook. Mengarah karya Walker yang harus tumbang, satu pemain Rebellion Sinai tumbang membuat mereka maju tak gentar karena mereka udah mulai memasuki karya 1-2 base pertahanan antara yang dimiliki oleh King, sedangkan King mereka akan coba untuk melakukan clearing terhadap wave minion berserta pasukan Rebellion Sinai yang bakal coba untuk masuk, tapi lihat banger satu bumper strike yang dibuka oleh seorang Bell membuat Rio harus tewas ketika namun dibalaskan dengan damage yang datang dari seorang Moai, double kill berhasil disecure dan dua player Rebellion yang tersisa memilih untuk mundur karena lihat defensive power yang datang dari seorang Bell yang hingga detik ini belum terpick off. Ya itu menurutku salah satu kelemahan terbesar ya dari Varsha ya. Tadi kalau misalkan Cipi perhatiin, itu sebenarnya udah enak banget untuk melakukan Veteran Strike nih ya. Kenain damage juga ya kan ke arah Minotaur, tapi ternyata di cancel dengan adanya Bravest Fighter yang dikeluarkan oleh Lapu-Lapu. Jadi seakan-akan yang dibawa oleh Varsha itu damage-nya dari Energy Impact, bukan Veteran Strike. Karena apa ya, gangguan dari Big Mac, gangguan dari Nathan. Ingat, ada dua sisi yang bisa melakukan stopping power terhadap Veteran Strike dari Bell, yaitu Bravest Fighter dan juga Minion Fury yang dibawa oleh Lapu-Lapu dan juga Minotaur. Selain dari situ, kita juga udah mulai lihat nih efeknya dari Shogun yang tadi kalau misalkan kita lihat di replaynya ya, Lord tuh dibikin miring. Masuk ke tengah, ditahan ya kan, tumbang nggak apa-apa dari Shogunnya. Yang penting Lordnya nggak masuk ke dalam, karena kalau Lordnya masuk itu cukup berbahaya tadi. Dan Lord yang kedua ternyata masih bisa ditahan ya, posisi Masih dari bisa Bell ditahan. sih. Ternyata Rio benar-benar belum bisa untuk menjaga ke area Bell, ditambah lagi awareness Susah. dari Bell sendiri dengan Wings by Wings-nya, Flicker dia selalu ready untuk menghindari serangan yang dia tahu betul bakal mengarah ke area dia. Mungkin kalau misalkan dari sisi Rebellion Sinai punya Pakito ya masih bisa ditahan lah. Tapi ini masalahnya sosok Lapu-Lapu yang literally bisa loncat ke belakang gitu loh dan tidak bisa dihentikan. Bahkan di saat dia Bravest Fighter pun hook atau apa namanya sisi dari tahunnya Shogun pun gak bakal ngaruh, dia bakal tetap goyangin pedangnya. Yes, dan lihat lagi-lagi distractions diberikan Moai mundur dengan area battle mirror image secara teratur, tapi lihat Big Mac dan juga Nathan maju ke depan untuk memberikan distraction shutdown. Berhasil diamankan dan Lordnya tersteal dengan damage yang diberikan oleh seorang Youth dan dibayar dengan kontan Big Mac melalui lihat. serangan yang datang dari seorang Rio. Satu pemain tumbang dan lihat Seer diberikan satu buah serangan yang datang dari pemain-pemain Rebellion Sinai 2 tukar 2, tapi Rebellion mereka kehilangan visions dan power karena Lord masih menjadi asa untuk pemain-pemain Kings untuk diamankan. Iya, Newt dengan berjalan lewat belakang langsung wall charge. Itu wall charge yang paling mahal untuk dibayar oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Wall charge yang pas masuk depan sana, mendapatkan enhance Lord. Ini ada potensi untuk King seenggaknya mendapatkan satu turret dari Rebellion Sinai. Dan lihat, ini baru ngambil Lord aja, network tuh sudah mulai didekati di angka 2000 gold. Kalau sampai ada turret yang hancur, mungkin teman-teman dari King bisa out gold teman-teman dari Rebellion Sinai. Walaupun masuk ke menit ke-19, menurutku impactnya ini udah mulai nggak terlalu besar sih dari networknya sendiri. Nah itu dia, ini udah mulai terkejar, slow but sure, ditambah lagi Kings masih memiliki harapan di mana Lord sudah mulai dihentikan dengan adanya damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Rebellion Sinai. Di sisi lain, beberapa pemain dari Kings berfokus untuk menghancurkan center turret yang dimiliki untuk memperluas visions mereka agar teman-teman dari Rebellion Sinai jauh lebih berhati-hati lagi. Dan Kings mereka tahu betul power mereka seperti apa, ditambah lagi mereka yang harus memperhitungkan damage yang membuat mereka mundur lagi secara teratur dan maksimalin potensial kekosongan yang seperti kita lihat terjadi di area bawah. Dan Rebellion, mereka juga sama, mereka penuh akan perhitungan lagi ketika Lord yang berhasil di-steal, mereka nggak mau terlalu gegabah seperti menit-menit sebelumnya. Iya, bahkan kalau kita ngeliat dari item pun ya, yang tadi Choji bilang ya, Yap. ini perbedaannya udah nggak terlalu signifikan, mungkin masih signifikan untuk dari segi roamernya. Tapi untuk jungle, lihat bagaimana dari kedua belah tim ini udah punya item yang full banget. Untuk item penutupnya, bahkan untuk Pakito, ini ngambil ke arah Brute Force Break Split untuk tambahan cooldown, serta movement speed tambahan dan juga physical and magical defense stack. Sementara kalau kita lihat ke arah gold lane, ini adalah momen yang bisa dibilang menjadi udah cukup bahaya nih bagi King Esports. Yes. Mereka nggak punya jaminan di arah late game. Sementara kalau kita ngelihat ke arah Cloud dari Rebellion Sinai, bahkan Athena Shield dan sepatu pun juga sudah dijual. Athena Shield diambil, full item offensive juga. Jadi power dari Cloud
kayaknya udah maksimal potensinya yang bisa dibawa oleh Moai. Yes, ini udah ngomongin mid game to late game ya. Ya. Power item juga udah mulai dikantongi oleh beberapa tim. Ditambah lagi posisi dari Kings ini sangat-sangat tidak menguntungkan apabila mereka miscalculate. Karena mereka kehilangan 3 base turret ketika mereka lengah dengan adanya manajemen wave minion yang datang dari Rebellion. Dan bagaimana setup unpredictable yang kemungkinan nantinya datang dari Nathan dan juga Big Mac yang dari tadi berkolaborasi untuk bisa memberikan pressure. Ini bisa jadi batu sandungan buat mereka. That's why mereka nunggu nge-hold position seperti ini sambil melakukan clearing terhadap masing-masing wave minion yang sudah didorong oleh pemain Rebellion. Sedangkan Lord terakhir nampaknya sudah mulai terbuka dan power untuk kontes ini sangat tinggi. Kedua belah tim mereka sama-sama harus bisa mempertegas lagi dari strategi mereka untuk mempoking karya Lord yang ketiga. Karena lihat ini Lord yang sudah ter-evolve. Ditambah lagi kalau kita lihat Rio, dia manfaatin mobilitasnya untuk melakukan split push, mainin karya landing jauhnya. Dan Shogun bakal coba untuk menjadi satu buat trigger bite, melakukan poking karya Lord yang hendak dipoking oleh pemain-pemain Rebellion. Sedangkan lihat Big Mac buka karya satu buah Brave Spectre yang mengarah karya dan yang bakal coba untuk diberikan distraction untuk mundur ke arah belakang. Sedangkan kekosongan terjadi di Lord yang dikuasai oleh pemain-pemain dari Rebellion. Retribution yang on point coming from Rio membuat Lord evolve kali ini berhasil mereka amankan. Itulah efek dari Big Mac dan juga Nathan ya. Benar-benar pressure banget, bahkan kalau misalkan tadi kalian lihat, satu di arah bawah dari orange buff, satu lagi di atas dari bottom lane turret yang outer. Teman-teman dari King benar-benar gak dikasih banget masuk, bahkan kalau kita ngeliat dari King pun wajar, karena kenapa? Untuk hero yang mereka bawa ataupun draft yang mereka bawa, itu gak ada yang bisa instan menuju ke arah Lord juga. Mentok-mentok Newt, tapi inget Newt juga udah menggunakan Little Ignition, jadi dengan item offensive pun, dia gak bakal bisa bertahan lama. Karena balik lagi, Moai juga udah ngambil ke arah Malefic Roar nih, yang bisa ngasih 20% penetration power. Yang bisa aja langsung menembus ke arah itemnya, Newt. Walaupun itu fisikal, masih ada defense-nya juga berkat pasifnya dari Grok. Alright, kita akan lihat satu-satunya defendant high ground yang dimiliki hanyalah Bell dari Big Mac. Kings. Lord Evil sudah mulai memasuki karya teras rumah yang dimiliki di Aaron Hook. Tidak mengenai target yang dimiliki oleh tim Rebellion yang masih berdiri tegap di area pekarangan rumah yang dimiliki oleh Kings. Dan bahkan kita lihat ada satu buah Temple of Blade yang dibuka oleh Rio Nathan mengarah ke depan dan bahkan Sir tumbang. Udah ada satu pemain tertanjung tapi Lordnya pergi ke area high ground yang dimiliki oleh King 3. Clear dan mengarah ke area weapon yang tercipta dan base terekspos. Rebellion C9 berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama. Oke, early power dari King itu udah benar-benar kelihatan banget ya dari segi